nggak mau komentar. Seandainya itu terjadi saya juga nggak tahu. Apa kedepannya gimana nggak ngerti lah saya. Tanya aja yang di sana ya. Itu haknya dia lah. Saya sih ini sudah rencana Tuhan udah selesai. Kan kalau ego sama ego jadinya perempuan juga kan. Gitu. Natalia jiwa besar dan dia segala sesuatu apapun yang terjadi dia udah siap, itu hebatnya Natalia. Memang dari sebelum podcast juga udah saling minta maaf kok gitu. Jadi maaf ya kalau menyinggung perasaan bunda dan lain-lain. Ya udah sama-sama minta maaf, bundanya juga minta maaf. Pokoknya bunda ini masih banyak belajar lah. Isu retaknya rumah tangga komedian Sule dengan istrinya Natalie Holscher bukanlah isapan jempol belaka. Terungkap Natalie Holscher diketahui telah secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Sule di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pertanggal 5 Juli 2022 kemarin. Di sisi lain, tindakan Natalie Holscher yang secara mengejutkan melayangkan gugatannya kepada Sule ternyata mendapatkan respon dari sang nenek. Sang nenek, Hetty Elizabeth pun turut memaparkan tentang sosok Natalie sebagai wanita yang mandiri, bahkan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Keputusan Natalie menggugat cerai Sule baru-baru ini pun turut menyangkut pautkan permasalahannya dengan sang anak sambungnya Putri Delina. Meski terlihat ditutup-tutupi, namun perselisihan keduanya nampak semakin tajam disorot oleh warganet. Lantas, seperti apakah dukungan Oma Hetty kepada Natalie? Dan bagaimanakah pula fakta-fakta di balik gugatan cerai yang dilayangkan Natalie terhadap Sule? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari Natalie Holscher yang sudah secara resmi melayangkan gugatan cerainya terhadap Enty Sutisna atau yang akrab disapa Sule di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kabar tersebut turut dibenarkan oleh pihak Pengadilan Agama Cikarang yang menyebutkan Natalie telah resmi mendaftarkan gugatan cerainya pertanggal 5 Juli 2022 kemarin secara daring, dan lebih lanjut diinformasikan pula bahwa untuk sidang perdana pemanggilan dari kedua belah pihak akan digelar pada tanggal 20 Juli 2022 mendatang. Lantas, sebagai orang terdekat Natalie, seperti apakah Oma Hetty menyikapi kabar gugatan cerai Natalie Holscher tersebut? Menenangkan diri ya, karena kan kalau ego sama ego jadinya perempuan juga kan. Gitu udah pasti ada. Kan semuanya butuh proses, butuh waktu. Karena masih belajar juga. Ya kalau rumah tangga semua orang yang pernah bertangga pasti pernah mengalami hal itu. Tinggal masalahnya apa. Cuman kalau saya lebih banyak no comment lah, karena apa ya, udah tau lah apa yang mesti dilakukan. Kalau masalah ini kita kan hanya sebagai orang tua hanya melihat saja lah, yang sisi baiknya aja lah. Nah, itu kan saya tidak mencampuri urusan sampai sejauh itu, ya kan? Antara mereka berdua pasti punya cara tersendiri, saya juga nggak tahu, dan saya orangnya kan nggak pernah banyak tanya. Seandainya itu terjadi saya juga nggak tahu, apa kedepannya gimana nggak ngerti lah saya. Semoga ada yang terbaik lah, semoga ada titik temu, ya semoga. Kan juga saya nggak tahu perkembangan selanjutnya apa, nggak tahu. Awal juga saya nggak tahu, cuma terlihat dari TV aja. Itu haknya dia lah. Dia punya hak bicara, punya hak menilai, ya kan? Nggak apa-apa buat saya sih. Memang seperti itu tadinya. Cuman ada gejolak kan saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Itu hak mereka berdua, saya nggak campur. Ya wait and see aja lah, kita lihat aja apa sih. Oh enggak, dia anak ini nggak pernah dendam. Nggak pernah dendam.
Ya kalau nggak ada titik temu ya udah, orangnya gampang ya, isi kam aja, saya tahu persis lah sifatnya. Ya kalau pribadi saya sih, kita sebagai orang tua semoga nggak terjadi. Tapi apapun itu terjadi juga ya, dan atau kalau saya sih ini sudah rencana Tuhan, udah selesai. Kabar keretakan rumah tangga Natalie Holscher dengan Sule memang menarik perhatian banyak orang. Terlebih belakangan ini Natalie terlihat kembali bekerja dengan sering terlihat di televisi hingga podcast pasca keluar dari kediaman Sule. Hal itu harus ia lakukan karena harus menghidupi kebutuhan dirinya dan juga buah hatinya, Azam Adriansyah Sutisna. Kabar Natalie Holscher yang mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak pertamanya diduga lantaran Sule sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya itu. Permasalahan rumah tangga Sule yang terancam pisah itu diduga tidak lepas dari adanya perselisihan sebelumnya antara Natalie dengan anak sambungnya Putri Delina. Lantas, seperti apakah Oma Hetty menanggapi kabar jika Natalie Holscher mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak pertamanya? Belajar melukis. Sampai dia mah lagi makan pasti. Awas hati-hati ya. Hati-hati nanti jatuh. Awas hati-hati guys. Gimana tekniknya ngomong dikit? Pokoknya minta doa terbaik aja. Ya. Hati-hati. Kita sehat, alhamdulillah. Yuk pelan-pelan, hati-hati. Maaf ya, aku nggak bisa ngomong dulu. Maaf ya semuanya ya. Kenapa teh? Kenapa mau cerita teh? Iya. Pokoknya yang penting doain aja yang terbaik. Buat susu Azam. Buat susu Azam. Permisi mas. Iya, Tanya aja yang di sana ya. Bun, sehat-sehat Bun ya. Terima kasih doanya, doa terbaik ya, amin. Teh Azam gimana kabarnya Teh? Azam ada di ini, ada di mobil. Terima kasih. Oh iya, dia itu fighter, pekerja. Ya, ada anak yang nggak bisa diam. Inspirasinya luar biasa. Natal dari kecil tuh gitu, inspirasi ada aja. Full, yaitu anugerah Tuhan kalau saya bilang ya. Dia nggak bisa suruh diem gitu. Buat dirinya sih survive ya. Buat kita keluarga juga seneng liatnya. Dia aktif, bagus itu. Buat saya ya, keluarga juga seneng lah ya kan. Arahnya pasti ke sana lah. Dia yang penting dia enjoy. Masalah buat dia itu soal kedua tiga lah menurut saya ya, nggak ada ke arah situ, jadi jangan salah persepsi. Buat dia tuh biasa udah. Karena terus itu keberatan ya? Enggak, dia biasa orang bekerja gimana sih, itu kan anugerah Tuhan, kita nggak tahu ya kan, berkat rezeki yang mungkin datang bertubi-tubi nantinya. Itulah moto saya selalu bilang, jadi orang baik kebaikan pasti akan ikut terus dalam kehidupan kita. Itu rezeki dia lah. Memang gitu karakter sifatnya. Tapi kan Natalie kan tipe yang keras nggak sih kalau dia? Ya dia bisa lembut tergantung suasananya. Bisa adaptasi sendiri dalam hal apa aja dia bisa adaptasi. Bisa. Karena saya bilang berkali-kali siapapun ini anak luar biasa ya. Dalam situasi apapun dia bisa handle sendiri, bisa ngatasi sendiri, itu luar biasa. Termasuk menurut Oma, karena Natalie sendiri sudah menjadi ibu sambung yang luar biasa ya Oma? Lah iyalah, emang sanggup 4 anak. Meski dikabarkan rumah tangganya diambang perceraian, Natalie Holscher nyatanya selalu menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa ia mengakui jika dirinya masih terus belajar untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak sambungnya. Dan bagi Oma Hetty, apa yang sedang dihadapi Natalie menurutnya bukanlah urusan yang mudah, mengingat cucunya itu harus mengurus 4 anak sambungnya.
Atas alasan itulah Oma Hetty memuji Natalie yang menurutnya luar biasa. Lantas, seperti apakah perjuangan Natalie Holscher menjadi ibu yang baik untuk keempat anak sambungnya, terutama dengan putri Delina? Makanya saya bilang Natalia itu yang sangat luar biasa. Saya juga punya perasaan bahwa ini luar biasa. Belum tentu orang lain bisa ngomong, tapi belum tentu melakukan tuh sanggup nggak loh. Tapi dia ternyata sanggup. Itu hebat. Soalnya kalau misalkan baik-baik aja. kalau misalkan minta maaf, memang dari dulu selalu ngomong minta maaf. Kalau bunda ada salah, bunda masih belajar. Selalu itu, setiap aku peluk putri, selalu aku minta maaf. Bunda masih banyak belajar, intinya itu. Tolong dimengerti gitu. Karena memang sebelumnya juga aku kan bukan ya single gitu loh, belum menjadi ibu yang sebenarnya, jadi iya gitu. Jadi masih banyak belajar ya. Sebenarnya nggak sulit kalau kita mau mencoba gitu. Jadi intinya ya tetap aja balik lagi ya, aku masih mau mencoba, masih mau belajar lebih dalam lagi, mengenal satu sama lain karakternya, karena kan nggak cuma satu anak, ini kan ada 4 anak gitu loh. Jadi aku harus yang Iki kayak gini tipikalnya, Putri kayak gini, Rizwan kayak gini tipikalnya. Jadi aku masih belajar satu-satu tipikal anak-anak masing-masing. Kalau dia kayaknya lebih dekat sama Iki ya, Pak? Mungkin iya, karena mungkin Iki itu lebih dewasa, itu satu. Mungkin dia juga sebagai kakak juga. Jadi Kocak ya. lebih ke kocaknya gitu, lebih ke lucunya. Nggak ada. Ya semangatin aja gitu. Ya sebagai kakak kan dia nggak bisa sepihak, nggak bisa sepihak. Dia harus menjadi penengah. Enggak, dia sih selalu bilang kalau kita setiap kali kita tanya, itu anaknya tuh nggak pernah mau curhat ya. Maksudnya nggak mau terbuka dari dulu. Dari SMA mau berantem sama pacarnya, kan kita tahu lah pacar-pacar dia di zaman waktu SMA. Dia nggak pernah mau cerita. Ya paling ya kita tahu aja lah, maksudnya ya pasti it's a tough gitu loh, berat pasti buat dia maksudnya. Tapi ya harus dijalani dan harus banyak sabar. Kalau aku selalu bilang sama dia sabar. Kalau misalnya di pas ada apa-apa yang dia rasakan, coba lu sholat, tidur. Biasanya orang kalau habis selesai tidur bangun itu kan lebih enakan hati apa kayak gitu. Dia jadi mah, banyakan gitu. gue tahu dia walaupun Natalie saudaranya pasti dia tidak pernah berpihak sama siapapun. Enggak, gue nggak pernah. Gue tuh selalu bilang sama dia, Nat ya elah, baru 2 tahun. Kayak gue 19 tahun, 8 tahun bagaikan surga dan neraka. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama dengan Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.